Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Saya harap semua masih baik-baik aja dan kita sungguh bersuka cita hari ini bakal belajar lagi firman Tuhan, saudara. Saya percaya Tuhan menyertai kita, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita puji dan sembah Tuhan kita. Mari kita fokuskan hati kita, kita sembah Tuhan kita, mari kita berdoa. Mari kita ucapkan yang manis, puji-pujian buat Dia karena Dia Tuhan yang layak. Ya rada basyi kita bayar rada bayar rada. Ya rada basyi. Ya rada bayar la ya rada basyi. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
pegang tangan kami Tuhan. There is victory in you. There is victory in you. Ada kemenangan di dalam-Mu Yesus. Oh, we declare victory in our lives. Yaradabashi, Yaradaba, Yaradabashi. Fight for us, fight for us. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yaradaba, Yaradabashi. Oh, thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih. Yaradabashi. Thank you Jesus. Bapa, kami sadar nggak sadar Kau tetap berjalan bersama kami. Kami sadar nggak sadar tangan-Mu terus menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur ini janji yang tidak pernah akan lenyap lintas generasi. Bahwa Kau Tuhan yang setia.
Kau dulu yang lebih proaktif menyertai kami, menuntun kami ya Bapa. Dan itu kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, sebaik Engkau ya Bapa. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan. Pertolongan demi pertolongan Kau berikan. Dan itu biar hormat kemuliaan hanya buat Engkau saja ya Tuhan. Biar Kau ditinggikan dan dimasyurkan di seluruh muka bumi ya Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya boleh ada rema-rema yang diberikan saat ini juga saat kami baca firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Berkati jemaat biar boleh mengerti dan mendapatkan revelation rema dan benih yang tertanam dalam hati yang bisa berbuah dan akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sukacita dan damai sejahtera, saudara. Nah, kita siapkan Alkitabnya. Ya, saudara siapkan Alkitab. Kita buka di Ulangan pasal yang ke-20. Saudara siapkan catatan saudara, karena bisa jadi saudara bisa dapat sesuatu daripada Tuhan. Dan rema itu harus dicatat. Sekali-sekali kita look back dan kita baca. Itu akan menjadi sumber kekuatan dan juga sumber berkat buat kita semua. Dalam membaca firman Tuhan, saya selalu ingatkan, miliki hati yang sudah taat sebelum membaca. Miliki sikap hati yang udah obedience dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya mau cari apa yang kita perlukan, ya sikap hati tidak boleh begitu. Tapi sikap hati harus, Tuhan saya baca, Tuhan berikan rema, dan saya mau belajar taat. Bahkan sebelum saya tahu saya disuruh apa oleh firman Tuhan. Ya, itu adalah ketaatan. Kalau kita punya ketaatan, saya percaya, maka Roh Kudus akan menyinari, akan menerangkan kita. Dan akan ada rahasia-rahasia yang disingkapkan kepada kita, saudara. Ya, nah, mari kita baca satu perikop, yaitu tentang hukum perang, saudara. Ulangan pasal yang ke-20, kita mulai dengan ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Ya, perhatikan kata apabila. Apabila itu artinya adalah sekalau-kalau sewaktu-waktu pasti ada musuh mendatangi kita. Pasti ada peperangan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita sekarang lagi tenang, gak hadapi badai. Tapi gak ada yang tahu kapan tiba-tiba musuh itu menghampiri kita. Musuh menghampiri kita karena kita orang yang diberkati dan dipilih Tuhan. Iblis gak bisa menghilangkan kuasa Tuhan. Tuhan yang mau menolong kita, iblis gak bisa cegah itu. Tapi iblis bisa bikin kita down, sehingga kita takut dan kita tidak mau maju untuk berperang dan dapat kemenangan. Padahal kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan, kemenangan. Iblis mau kita cegah, kita nggak klaim kemenangan. Ya, karena itu keluar firman ini. Kalau kamu mau berperang, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Buat kita yang sedang mengalami masalah, satu kalimat ini aja. Diimani sungguh-sungguh. Buat kita akan berangkat untuk berperang. Jangan takut. Karena Tuhan Allah menyertai. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ini dulu, saudara. Kalau ada peperangan, imam bekerja. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, imam yang dulu tidak sempurna sudah digantikan selama-lamanya oleh satu imam besar namanya Yesus Kristus. Dia adalah perantara kita sama Tuhan. Bukan perantara hubungan doang, saudara, ternyata. Imam adalah perantara kemenangan. Makanya harus ada iman maju. Dan siapa imam kita adalah Yesus Kristus. Tidak pernah berhenti bekerja. Dia adalah perantara kemenangan kita dengan Allah Bapa. Selama kita dalam Yesus Kristus dan Dia di dalam kita, kemenangan selalu ada buat umatnya, saudara.
Kita harus ingat itu. Perantara kita, perantara yang tidak bisa mati. Perantara kita, imam besar kita yang selama-lamanya sudah bertahta. Duduk di tahta kanan Allah Bapa. Dan dia bersyafaat. Dan dia ikut berperang bersama dengan kita. Maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu." Ya, seolah-olah seperti Yesus tuh bicara sama kita. Saudara, iyain ini, aminin ini Yesus bicara pada kita. Jangan lemah hatiku, jangan takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allah, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini adalah new generation. Di Ulangan ini mereka new generation. Setelah generasi yang lama gak bisa masuk ke Kanaan, this is the new generation yang akan pergi merebut tanah Kanaan, yang akan merebut berkat. Makanya diberitakan, moralnya harus kuat, hatinya harus kuat. Makanya saudara, di dalam menghadapi pergumulan, jangan justru jauh daripada pertemuan ibadah. Justru harus masuk banyak dalam pertemuan ibadah. Hati dan moral dan mental harus kuat dulu. Makanya Musa bilang jangan takut, dan jangan takut. Tuhan menyertai, jangan gemetar, Tuhan menyertai. Jangan cemas hati, Tuhan menyertai. Dan saat ini Tuhan juga menyertai saudara. Jangan takut dan jangan cemas hati. Ayat 5, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengancap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudara jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Nah saudara, Tuhan menunjukkan hatinya yang care kepada saudara dan saya. Dia mengerti pergumulannya. Dengan cara yang sama dia juga mengerti pergumulan orang-orang ini. Ada yang punya kekhawatiran pikiran tentang rumahnya. Ada yang punya kekhawatiran pikiran mengenai pekerjaannya. Dan juga mengenai keluarganya. Dan Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengerti pergumulan mereka. Di sini mereka dibilang, daripada kamu setengah-setengah berperang, daripada kamu setengah-setengah, lebih baik kamu pulang. Kenapa Tuhan perintahkan seperti itu? Karena moral harus dijaga. Gak boleh ada pasukan yang berperang dengan moral yang setengah hati. Supaya mereka gak jadi virus terhadap prajurit-prajurit yang sudah siap berperang. Sehingga Tuhan memisahkan mereka. Bukan artinya Tuhan tidak adil. Ya, tapi Tuhan sedang menyusun pasukan. Tuhan sedang peta-petain pasukan. Karena itulah Tuhan memerintahkan hal-hal seperti ini. Ya. Perkara ini perkara kecil saudara, kalau saya lihat soal rumah, pekerjaan, dan soal keluarga ya. Keluarga mungkin bukan perkara kecil saudara. Keluarga itu sangat penting. Tapi segala perkara besar dan kecil ternyata Tuhan care. Tuhan juga peduli kepada mereka, ya. To the new generation, Tuhan care dan juga Tuhan peduli. Tuhan juga peduli rumah tangga saudara. Tuhan peduli pekerjaan, urusan apapun yang saudara punya. Simpanlah dalam hati pada hari ini, Tuhan itu peduli. That's God. Betapa penuh kasih Tuhan kita, saudara. Ya. Dia gak mau orang-orang ini bikin khawatir tentara yang sudah siap. Ya. Karena kekhawatiran tidak akan membawa benefit apapun. Karena kekhawatiran gak akan membawa sehasta apapun. Kekhawatiran gak akan membawa kemenangan sekecil apapun. Karena itu persiapan hati memang sungguh penting
apabila kita maju di dalam peperangan. Karena semakin khawatir kita akan semakin cemas. Semakin cemas kita akan semakin seperti lumpuh, tidak bisa berpikir, tidak bisa bertindak, tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Belum lagi orang-orang bisa ikut cemas karena kita. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberikan peraturan-peraturan seperti ini. Nah, mari kita lanjut baca ayat 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Ini biasa. Memang sebelum menyerang sebuah kota, kubu, biasa ada messenger dulu yang bilang bahwa kalau bisa nggak ada pertumpahan darah nggak usah, tapi kamu akan kita kuasai. Dan kalau mereka bersedia, karena nggak semuanya kan prajurit isi kota ya, siapa tahu hanya rakyat, tapi rakyat dipaksa untuk berperang, tidak perlu ada pertumpahan darah terjadi. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukakannya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang terdapat situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Semua harus dibunuh. Karena bangsa-bangsa inilah yang akan mengancam ketentraman masa depan, sustainability daripada bangsa Israel. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu Tuhan Allahmu, oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala, supaya nggak ada kekejian yang menjalar seperti virus di bangsa Israel, ya, yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang dipandang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengampungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ya, Tuhan memperingatkan bahwa pohon-pohon yang subur segala macam ya nggak usah ditebang, ngapain ya. Karena pertempuran adalah milik bangsa Israel. Israel menang, tidak perlu banyak casualties yang macam-macam gitu. Karena pohon-pohon ini pasti saya percaya masih bisa berguna untuk nanti setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, saudara. Nah, orang Het, Amori, Kanaan, semua orang-orang yang akan mengancam masa depan bangsa Israel harus dihabisin semua. Karena mereka yang akan bisa menyebabkan bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka bisa mencemari pikiran dan hati orang-orang Israel. Itu dosa. Tuhan gak pengen orang Israel belajar berdosa, sehingga berdosa kepada Tuhan. Jadi bangsa-bangsa ini yang ditumpas, dia adalah simbolisme atau lambang daripada perbuatan dosa. Di mana kata Tuhan harus ditumpas habis. Ya, kalau saudara ingat, waktu Saul menghajar bangsa Amalek, Samuel bilang habisin. Tapi Saul ini menyisakan Raja Agag. Samuel murka, dikejar sama bangsa Israel tuh Raja Agag. Nggak tahu tapi kejarnya berapa lama, mungkin berbulan-bulan, saudara. Akhirnya ketemu sama Samuel. Tertulis di firman Tuhan, Samuel ambil pedang, dicincang itu si Raja Agag. Sama persis seperti ini yang kita baca.
ditumpas, dicincang habis itu dosa. Kenapa? Kenapa Tuhan perintahkan itu? Karena kejadian. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Raja Agag ini. Mungkin saja dia lepas sebentar lalu ketangkap Samuel. Dia sudah mengawini orang atau apa. Karena terbukti setelah saat-saat yang ke depan. Waktu zaman Raja Ahasiveros dan Ratu Esther. Ada seorang jahat namanya Haman. Dan dia adalah keturunan daripada Agag. Sesuatu yang tidak kita tumpah sekarang. Maka generasi berikutnya akan mengalami ancaman, saudara. Perbuatan dosa yang kita nggak hancurkan sekarang, yang kita nggak bertobat, bisa jadi keturunan kita yang akan dihajar. Bisa jadi keturunan kita yang akan dapat dampak yang nggak baik, saudara. Makanya kalau kita lihat silsilah keluarga kadang-kadang, ada dosa yang terlihat, saudara. Seperti turun-temurun terjadi, nggak bisa ada lepas, ada kutuk. Karena itu, saudara, apapun yang kita lakukan sekarang, keterikatan, tergantungan, perbuatan dosa, cinta akan uang, apapun itu, saudara, selagi masih ada diberikan nafas nyawa, tumpas habis. Jangan ada yang sisa, karena itu bisa menjadi sebuah curse atau kutukan yang akan menghantui keluarga kita, bahkan sampai lintas generasi kita, saudara. Cerita Saul, Samuel tadi, dan Ratu Esther yang singkat kasih tahu kita bahwa jangan kasih ampun terhadap dosa. Amin ya, saudara. Pertempuran ini juga mengartikan kepada kita pertempuran melawan dosa. Ya. Dan juga saudara, tentunya apa yang Tuhan sampaikan lewat sini adalah jangan takut dalam menghadapi peperangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa kita takut, saudara? Karena kita coba kontrol apa yang harusnya menjadi kontrolnya Tuhan. Kita coba kontrol sesuatu yang harusnya Tuhan saja yang bisa kontrol. Sehingga kita menjadi takut dan khawatir. Ya, firman Tuhan berkata di Mazmur, saudara, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Jangan takut, saudara, terhadap masalah dan kekhawatiran. Ya, diam di sini itu artinya adalah rafa, adalah to let go, to forsake, melepaskan, untuk relax. Bahwa di dalam segala pertempuran kita bisa relax. Karena Tuhanlah yang bertempur buat kita. Mungkin kita helpless. Kita tidak berdaya mungkin. Kita udah gak punya cara-cara. Tapi janganlah kita sampai menjadi hopeless. Pilihlah untuk tetap punya hope. Helpless bisa aja terjadi. Kemarin COVID, kita helpless. Di masa-masa pertama gak ada obat, gak ada ini, gak ada itu. Gak tahu caranya gimana. Helpless. Tapi janganlah kita hopeless. Sangat beda antara helpless dengan hopeless. Hopeless itu tetap beriman. Tetap memandang Tuhan. Menunggu-nunggu kapan Tuhan memenangkan pertempuran ini buat kita, saudara. Diam artinya tenang. Di luar boleh kerusuhan, lihat kuda, kereta banyak berisik, saudara. Teriakan-teriakan yang intimidasi kita. Tapi let go ke Tuhan. Tuhan, Kau yang pegang pertempuran ini. Kau juga yang sudah berjanji untuk memenangkannya. Karena imam besar perantara kemenangan itu selalu ada. Karena itu tidak aku biarkan badai ini masuk ke dalam hatiku. Badai boleh terlihat di luar. Tapi dia tidak ada di dalam hati kita, saudara. Tuhan ajarin ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang khawatir, karena Tuhan pasti mendatangkan kemenangan buat kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa seorang imam yang sejati, perantara peperangan dengan musuh. Imam yang tidak pernah terlelap, imam besar Yesus Kristus,
yang olehnya kami beroleh kemenangan yang pasti. Jesus is with us and not against us. Karena itu hamba berdoa, biar kami semua yang punya pergumulan, permasalahan, kami boleh menjadi tidak takut. Kami boleh helpless, tapi jangan sampai Tuhan, kami hopeless, kami terus mau berpegang kepada kebenaran firman. Ada kemenangan pasti bahwa Tuhan berperang untuk kami. Dan kemenangan sudah direbut, ya dan amin. Kami aminkan dalam kehidupan kami, dalam permasalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.